Kita sampai di Quran surat Al-Nur ayat ke-57. La tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masir. Kalau ayat ini bicara tentang bagaimana kita memahami kondisi orang-orang kafir dan kita. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang kafir ya. Nah, kalimat di sini disebutkan bahwa la tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ardi. Kamu jangan mengira bahwa orang-orang kafir itu yang sekarang hidup semaunya gitu kan, nantang-nantang. Ayo coba kalau memang akhirat itu ada bla 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 gitu kan. Buktikan akhirat itu ada. Sekarang gimana? Seolah-olah menantang Allah, seolah-olah menantang akan segera adanya siksa. Itu terus lepas dari siksa Anda. Nggak usah iri ya. Kan karena begini ya. Seringkali justru orang-orang yang diberi kelapangan rezeki, kelapangan banyak kenikmatan, itu orang-orang yang malah tidak taat sama Allah ya. Atau malah lebih pas lagi itu ya orang-orang kafir ya. Sejak dulu orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah kadang malah tidak diberikan banyak kesempatan rezeki dan sebagainya. Nah, ini menjadi ujian juga buat orang beriman ya. Kadang kan malah timbul lah kita yang taat kepada Allah malah nggak diberi banyak Allah rizki, nggak diberi banyak Allah jabatan, nggak diberi banyak Allah tingkatan strata sosial, tapi justru itu yang tidak taat kepada Allah, yang terang-terangan menyatakan diri kafir, tapi malah diberikan Allah opsi dunia, itu kan dari sisi dunia. Nah, di situ kita kemudian dihadapkan pada pilihan berhenti taat karena menyangka bahwa tidak akan apa-apa kalau tidak taat, malah enak, malah dapat banyak keuntungan duniawi, seolah-olah tidak akan ada siksa apapun, dan memang terjadi tuh. Misalnya gini, ada tantangan nih dari orang-orang yang masih mempraktekkan LGBT itu. Dia bilang begini, mana katanya kalau LGBT itu disiksa kayak kaumnya Nabi Lut, buktinya negara-negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis ya makmur-makmur saja, aman-aman saja. Kan begitu. Lah padahal tidak begitu konsepnya. Fir'aun memang dibiarkan Allah sekian puluh mungkin tahun berkuasa dengan semena-mena bahkan mengaku Tuhan.
pada saat jaya-jayanya ya mungkin benar orang akan bilang bahwa ya Fir'aun nggak taat pun nggak pernah sakit. Fir'aun nggak taat pun dikasih kuasa yang hebat. Tapi jangan kira bahwa itu nanti akan begitu terus. Enggak, pasti ya tetap akan ada waktunya. Nah, sampean dan saya itu justru diuji ketika taat kok nggak diberi banyak nikmat duniawi gitu loh. Sebenarnya Allah sedang memberikan pilihan loh. Loh kamu kalau mau mendapat nikmat duniawi ya memang ya begitu silakan gitu. Tapi kamu tidak dapat apa-apa dariku kan gitu Allah ya. Jadi makanya di surat Al-Isra ayat 18, 19 sampai 20 itu kan jelas disampaikan di sana wa may yurid thawabat dunya nu'tihi minha, tapi sebaliknya juga wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Jadi siapa pilihannya itu? Orang yang mau berangkara murka di dunia dan memang karena yang diharapkan kenikmatan, kebebasan, kemewahan, sewenang-wenangan di dunia dikasih sama Allah. Tapi nanti di akhirat ini yang dijanjikan sebagai wa ma'wahumun nar. Orang-orang yang mau wanahan nafsa, surat An-Nazi'at itu kan juga jelas ya. Orang-orang yang mau wanahan nafsa anil hawa, yang menahan hawa nafsunya, ya nanti di akhirat dapat enak. Tapi orang yang wa'atharul hayata dunya, yang dia memang hanya mencari keuntungan dunia, ya wala bi'sal masir. Nanti di akhirat akan seburuk-buruk tempat kembali. Nah di sini loh dulur, kadang kita itu diuji sama Allah. Itu malah kadang ya pada saat gak duwe-duwe gitu, minta berdoa agar dikasih rizki. Tapi malah yang datang adalah orang yang perlu pertolongan. Gitu. Ya, memang Allah suka menguji kita begitu. Allah itu seneng kalau melihat kita itu hebat, kuat, itu seneng. Dan itu dites ya melalui ujian-ujian. Aduh, jadi kadang memang ya, iki piye toh, iki piye gitu kan. Tapi sudahlah, percayalah sama Allah bahwa itu is the best interest of mukmin gitu. Jadi the best interest of mukmin itu kepentingan terbaik untuk orang beriman itu Allah tahu. The best interest of you. Kepentingan terbaik untuk kamu itu tahu Allah. Kamu, kata Allah, minta A atau sesuatu A gitu ya. Tapi sebenarnya yang terbaik untuk kamu itu bukan A. Yang B itu loh. Lah kalau Allah yang tahu begitu, tapi kita kan nafsu kita kadang nunda. Ya Allah, saya itu butuh A ya Allah. Ya Allah, saya minta bojo ganteng kayak Leweng Cuilan Seng. Gitu kan? Artis Korea. Nyuwah, ndonga tiap hari. Seluruh fotonya ditaruh di kamar. Ngimpi-ngimpi pokoknya. Lah kok dadak tuh kemudian dikasih suami. Enggak terlalu ganteng, tapi yo enggak elek lah, biasa. Sama lalu enggak terima. Loh, ya bisa jadi itu terbaik. Meskipun dia enggak ganteng, tapi soleh. Lah berarti yang soleh ini the best interest of you, terbaik. Kepentingan terbaik untukmu. Karena Allah Maha tahu kalau kamu dikasih suami cuilan seng tadi, sakit semua tubuhmu, loro kabeh karena dia sifatnya misalnya nggak baik untuk kamu. Allah tahu gitu loh. Nah, tetapi keimanan kita ini yang kadang di sini kan sebut la tahsabana. Kamu jangan ngira bahwa
orang-orang yang diberi kebebasan tercapai semua keinginan duniawinya itu, lalu nanti dibiarkan tanpa enggak, mereka tetap ada urusan sama Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aimanukum. Nah, wahai orang-orang beriman, hendaklah mbak saya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang yang belum balik, belum dewasa di antara kamu itu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan. Ya, tiga kali kesempatan, apa saja kesempatan itu? Yakni pada saat lam yablughu yang belum dewasa itu minkum dan kalian salat tamaratin 3 kali. Apa? Min qabli sholatil fajr. Sebelum sholat subuh, wa hina tad'una thiyabakum, dan pada saat kamu menanggalkan pakaianmu, minadh dhahirati dari waktu zuhur, wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Kadang kan habis zuhur sampean santai-santai ya, tidak memakai aurat dan lain sebagainya. Lah pada saat itulah sebenarnya ada kewajiban bagi 3 orang, dua golongan itu, yakni hamba sahaya dan orang yang belum dewasa tadi, itu ada waktu-waktu yang badannya banyak terbuka dan tidak menutup aurat ya. Nah, Allah melarang hamba saya dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin. Ya. Makanya ini adalah adab tentang bagaimana meskipun dia termasuk orang yang boleh melihat aurat, kemarin diterangkan ya, tentang hamba saya, tentang anak-anak yang belum balik, boleh melihat aurat, toh demikian, tetap harus minta izin kalau misalnya entah mau masuk kamar itu mau membersihkan sesuai tugasnya atau mengambil sesuatu, tetap harus ada izin. Dan izin-izin itu terutama di 3 waktu-waktu yang krusial, yang biasanya waktunya istirahat. Apa? Sebelum subuh. Sebelum subuh kan memang waktunya orang apa? Sebelum subuh waktunya orang apa? Ya tidur. No. Nah pada saat tidur kan kebanyakan orang nggak karu-karuan pakaiannya. Iya toh? Auratnya juga nggak karu-karuan orang tidur. Atau setelah duhur. Nah setelah duhur itu juga kebanyakan orang tidak memakai aurat yang lengkap. Karena ya istirahat dari bekerja atau apa. Kemudian yang ketiga adalah waktu mimba di sholatil isya atau setelah sholat isya. Salah su auratil lakum, itu loh 3 aurat atau 3 waktu yang tidak boleh seenaknya masuk. Nah, ayat ini selain larangan bagi hamba sahaya dan anak yang belum akil balik itu masuk ke kamar, di 3 waktu tadi, yakni sebelum subuh, sebelum subuh, terus pada saat duhur setelah melepaskan baju, atau setelah isya ketika orang hendak istirahat. Ini juga seringkali dikiaskan sebagai larangan bertamu. Larangan bertamu. Meskipun di sini tidak secara jelas menerangkan tentang larangan bertamu, tapi seringkali juga dipakai untuk bukan larangan dalam arti dosa ya, tetapi larangan dalam arti sebaiknya jangan. Makruh lah. Sebaiknya jangan, kenapa? Ya karena pada saat itu orang sedang mau istirahat atau sedang istirahat. Masa sebelum subuh mertamu. Waalaikumsalam, kula nuwun, ada apa? Namung silaturahmi. Jam berapa? 3 malam. Jadi gemplang orang. Atau pada saat ba'da duhur. Nah setelah duhur kan
kalaupun orang itu biasanya kalau petani ya memang istirahat, pupuk siang kan, setelah dari sawah sebagian, biasanya habis tidur sebentar, nanti sebelum asar gitu kadang ke sawah lagi. Atau kalau orang sibuk, pada zuhur ya suwibuk lah. Sehingga itu tidak dianjurkan bertamu pada saat itu. Atau setelah Isya. Nah setelah Isya kan jelas orang udah siap-siap tidur ya. Tapi setelah Isya-nya ini maksudnya yang udah malam itu loh. Karena setelah Isya pas. Jadi kalau setelah Isya pas sih masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang sudah larut misalnya kalau ukurannya beda-beda ya. Kalau di Bali ya mungkin di atas jam 10 itu sudah janganlah. Jadi, sebaiknya tidak ya. Atau ya kalau kecuali kalau memang mau nginap dan lain sebagainya dan itu sudah ada janjian beda lagi. Tapi kalau untuk sesuatu yang tanpa pemberitahuan dan lain sebagainya sebaiknya tidak. Makanya di sini disebut laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahunna, tapi tidak ada dosa kalau selain waktu-waktu tersebut. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din. Di 3 waktu itu mereka bisa keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atau sebagian yang lain. Maksudnya baik anak kecil maupun hamba saya tadi bisa di luar-luar jam-jam itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya untuk kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kalau ayat ini menjelaskan adab ya, adab tentang meskipun itu mahram tetap harus adab. Saya itu niteni ya. Niteni itu apa bahasa Indonesianya niteni itu? Memperhatikan lah. Memperhatikan saksama itu Guru Muhtar itu bahkan saking menjaga privasi putra-putri beliau terutama yang udah dewasa itu nggak pernah masuk ke kamar kami tanpa ada kami atau tanpa izin kami, itu nggak pernah. Bahkan masuk itu jarang karena menghormati privasi itu tadi. Itu loh. Padahal beliau orang tua kami. Mm-mm. Jadi saya dulu punya kamar itu kan setelah SMA ya. Kalau ketika kecil kan kita ya bareng-bareng nggak punya kamar. Tapi bahkan ketika seperti itu Pak Guru enggak masuk kamar kami ya karena menghormati privasi. Nah, di samping menghormati privasi yang mengamalkan adab sopan santun di dalam Islam yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW ini sampai segitunya. Sekarang saya pun niru kalau enggak diizinkan ya enggak masuk. Itu adab ya. Betapa Islam itu tinggi sekali tentang sopan santun. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang Islam lalu katanya, oh, enggak usah sopan santun itu enggak baik, terlalu ini menghormati manusia. Enggak menghormati kok manusia, enggak. Kita menghormati privasi juga. Ya. Dan itu diajarkan di dalam Islam. Makanya saya dan sampean ini beruntung banget dikasih Allah. Seperti kemarin ayat yang sudah kita pelajari juga bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum itu sudah kusempurnakan agama ini untuk kalian itu. Wah, ya kan? Dari penjelasan ayat 55 kemarin kan kita bahas tentang itu. Sempurna sekali ajaran Islam itu mengajarkan mulai bangun tidur sampai akan tidur lagi. Dan kita beruntung dengan ngaji semacam ini, kita akhirnya tahu hal ikhwal, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang sebaiknya dan apa yang tidak sebaiknya. Ngaji semacam ini bukan hanya untuk dipahami, tapi untuk diamalkan juga. Oke, oke sampai di situ. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan.
Ada? Nggak ada? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Oke, kalau enggak ada, saya rasa ini, saya ingin menyampaikan sesuatu ya, dulu. Mungkin agak beda topik, tapi mungkin ada dulur yang di sini yang mengenal Mas Musliman, jamaah SPMA Denpasar, terutama dari cabang-cabang SPMA di seluruh Indonesia ya. Pak Musliman yang kita kenal sebagai jamaah SPMA Denpasar asal Banyuwangi, kemarin hari Jumat wafat ya. Wafat, terutama ini dulur-dulur SPMA yang mungkin dulu pernah ikut bela negara bersama di Rindam Brawijaya 5 Malang waktu itu, mungkin kenal ya. Jadi Pak Musliman itu wafat. Dan karena beliau wafat kemarin, di wafatnya itu setelah sholat Jumat ya, setelah ikut sholat Jumat di Masjidil Qura cabang Denpasar, terus pulang, ya memang kemarin sebelumnya sakit, tapi kemarin sudah sembuh gitu, terus wafat, panggil Allah. Nah, saya nyampaikan ini supaya kalau ada salah kata, ucapan, tindakan, pikiran, mohon Pak Musliman dimaafkan ya. Mohon dimaafkan, dan kalau ada sangkut paut, entah janji, atau hutang, atau pinjaman apa yang belum terselesaikan, mohon menghubungi kami. Menghubungi kami, karena keluarga mungkin masih anak kecil, ya enggak tahu. Nanti insya Allah kami akan sampaikan ke keluarganya, supaya Pak Musliman tidak lagi punya tanggungan di sana. Jadi dulur-dulur yang mengenal atau pernah berinteraksi secara langsung dengan Pak Musliman, jamaah SPMA Denpasar, mohon diketahui bahwa Pak Musliman kemarin wafat hari Jumat, pada sholat Jumat. Sholat Jumat masih ikut sholat Jumat ya. Memang beberapa hari sebelumnya sakit, dirawat di rumah sakit. Saya juga sempat jenguk ke rumah sakit waktu itu, dan baik, sehat, enak. Terus sudah pulang dari rumah sakit. Nah, dulu-dulu juga sudah pada nengok, ya sudah dalam keadaan membaik. Nah, tapi tiba-tiba kemarin hari Jumat dipanggil Allah. Nah, samping kita mendoakan semoga diampuni seluruh dosanya, diterima amal ibadahnya, kita juga harus saling memaafkan. Kalau Pak Musliman ada salah, tolong dimaafkan. Baik kata, ucapan, maupun tindakan. Sebaliknya, mudah-mudahan saya dan sampean juga kalau punya salah kepada Pak Musliman, ya mudah-mudahan dimaafkan. Nah, samping itu kalau ada sangkut paut, baik dalam janji atau dalam hal hutang atau minjam sesuatu sekecil apapun, tolong disampaikan ke kami. Jadi insya Allah kita akan sampaikan ke keluarga untuk diselesaikan, supaya Pak Musliman di sana tidak lagi punya sangkut paut dengan hal-hal yang tersisa di dunia. Karena beliau sekarang sudah menghadapi pertanyaan mungkar nakir, dan akan lebih ringan buat Pak Musliman kalau persoalan-persoalan sangkut paut hablum minan nas, hakul adam itu diselesaikan. Ya, oke, jadi nanti bisa menghubungi dulur jamaah Denpasar atau menghubungi saya langsung untuk itu, supaya nanti bisa saya sampaikan ke keluarga juga. Oke, kalau nanti insya Allah saya mampu, saya juga akan bantu menyelesaikan. Oke, jelas nggak dari Pak Musliman, dulur kita kemarin wafat. Mohon dimaafkan segala salah dan dosanya.
Semoga beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadah. Ya, rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita semua, menuju kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal akhir. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم سيدنا اللهم دفعنا البلاء والوباء بدل حسدنا من الجن في شيطان جن كفار فنهدنا ربنا آمنا فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون اللهم صل على باب رحمتك اللهم اجعلنا رحمة بيدك قدر من طلبه اللهم اغفر لنا سفر وسابدين من الحسن أعوذ بالله من جد البلاء وبدرك الشفاء والسلام عليكم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا لنا ربنا نقبل دعاء إنك أنت السميع العليم اللهم بدأ الصدور Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Waj'alhu lana imama Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawastahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin